Real Madrid pecahkan rekor di Piala Dunia 2026. Performa impresif para pemain Real Madrid di Piala Dunia 2026 mengantarkan Los Blancos mencatat rekor baru sebagai penyumbang gol terbanyak dalam satu edisi turnamen. Kylian Mbappe dan Jude Bellingham menjadi dua penyumbang terbesar. Mbappe kini memimpin daftar top skor bersama dengan koleksi 8 gol dari 6 pertandingan. Gol terbarunya tercipta saat membawa Prancis menang 2-0 atas Maroko pada perempat final. Di sisi lain, Bellingham mencetak 2 gol ketika Inggris menyingkirkan Norwegia. Catatan itu membuat gelandang berusia 23 tahun tersebut menjadi pemain pertama sejak Diego Maradona pada Piala Dunia 1986 yang mampu mencetak 2 gol dalam 2 laga beruntun di fase gugur. Kontribusi keduanya menghasilkan 14 gol bagi Real Madrid di Piala Dunia 2026. Namun, mereka bukan satu-satunya pemain Los Blancos yang mencatatkan nama di papan skor. Vinicius Junior sebelumnya menyumbang 4 gol sebelum berhasil tersingkir pada babak 16 besar. Sementara itu, Arda Güler mencetak 1 gol bersama Turki pada fase grup. Total sebanyak 19 gol yang dicetak para pemain Real Madrid menjadi rekor baru dalam satu edisi Piala Dunia. Catatan tersebut tercipta setelah 2 gol Bellingham pada laga perempat final. Real Madrid melampaui rekor sebelumnya, yang sama-sama mencatatkan 18 gol, yakni Honvéd pada Piala Dunia 1954, Bayern Munchen pada edisi 2014, dan Paris Saint-Germain, PSG, pada Piala Dunia 2022. Hingga berakhirnya babak perempat final, Minggu, 12 Juli 2026, daftar klub penyumbang gol terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia adalah Real Madrid, 19 gol, Bayern Munchen, 18, Honvéd, 18, PSG, 18, Stade Reims, 17, Barcelona, 16, dan Benfica, 16. Dengan semifinal, perebutan tempat ketiga, serta final yang masih akan dimainkan, Real Madrid masih berpeluang menambah jumlah gol tersebut. Xabi Alonso bertekad membawa Alvaro Carreras ke Chelsea. Manajer Chelsea melihat Alvaro Carreras sebagai sosok yang tepat untuk proyeknya di Stamford Bridge. Meskipun sang pemain ingin tetap di Bernabeu, prospek mendapatkan waktu bermain reguler menariknya ke London. Sejak mengambil alih kursi panas di Stamford Bridge, manajer Xabi Alonso tidak merahasiakan ambisinya untuk membangun skuad muda dan agresif. Dalam rencana jangka panjang itu, Alvaro Carreras telah muncul sebagai target prioritas utama untuk memperkuat sayap kiri Chelsea. Menurut laporan dari Tribuna, Xabi Alonso sangat menghargai kemampuan bek senegaranya tersebut. Pelatih asal Spanyol itu percaya bahwa Carreras memiliki kualitas ideal untuk menerapkan sistem taktik yang saat ini ia gunakan di Chelsea. Pemahaman Alonso tentang filosofi sepak bola menjadikan Carreras pilihan yang tepat untuk proyek pengembangannya di London. Tantangan personel di Santiago Bernabeu. Saat ini, situasi Alvaro Carreras di Real Madrid semakin rumit. Kedatangan Marc Cucurella telah meningkatkan persaingan untuk posisi bek kiri. Musim lalu, Carreras kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler. Penjualan Fran Garcia oleh Real Madrid musim panas ini membuat klub semakin berhati-hati untuk tidak melepas bek lainnya. Dari sudut pandang pribadi, Carreras dilaporkan masih berkeinginan untuk tetap berada di Santiago Bernabeu setelah bergabung dengan klub tersebut tahun lalu. Ia percaya bahwa ia masih mampu membuktikan dirinya, meskipun saat ini ia hanya dianggap sebagai pilihan cadangan untuk Cucurella. Namun, masalah waktu bermain bisa menjadi faktor kunci yang mengubah keputusan bek tersebut dalam waktu dekat. Di Stamford Bridge, ia akan memiliki lingkungan yang ideal untuk mengembangkan potensi penuhnya di bawah bimbingan seorang pelatih yang memahami kemampuannya. Dengan Chelsea membutuhkan wajah baru di posisi sayap, kedatangan Carreras bisa menjadi titik balik penting bagi pemain dan klub. Bernardo Silva mendekat ke Real Madrid. Bernardo Silva dikabarkan merapat ke Real Madrid. Pembicaraan kedua pihak sudah masuk tahap lanjut. The Athletic melaporkan bahwa Madrid kini menjadi yang terdepan dalam perburuan Silva. Dua tim Spanyol lain, yakni Barcelona dan Atletico Madrid, tak berencana memperbarui proposal yang sudah diajukan pada gelandang Portugal itu. Silva bebas bernegosiasi dengan siapapun karena ia berstatus bebas transfer setelah kontraknya bersama Manchester City habis pada 30 Juni. Penunjukan Jose Mourinho sebagai pelatih baru Madrid dinilai menjadi faktor kunci transfer ini. Mourinho memang meminta sejumlah sektor untuk dibenahi, yakni bek tengah yang dominan, bek kiri untuk bersaing dengan Alvaro Carreras, bek kanan pelapis, dan seorang gelandang kreatif. Silva jelas memenuhi kategori terakhir. Madrid kerap mengejar pemain bintang dengan status bebas transfer selama beberapa tahun terakhir.
Selain Silva, mereka juga sedang mendekati Ibrahima Konate yang juga baru habis kontrak di Liverpool. Sebelumnya, ada Antonio Rudiger, David Alaba, dan Trent Alexander-Arnold, meski nama terakhir ada sedikit tambahan biaya agar bisa dimainkan di Piala Dunia antar klub 2025 silam, yang dimulai pada awal Juni. Silva, 31 tahun, saat ini sedang memperkuat timnas Portugal di Piala Dunia 2026. Ia cabut dari City setelah 9 musim dan sederet trofi bergengsi, termasuk 6 gelar Premier League, 3 Piala FA, 5 Carabao Cup, dan 1 Liga Champions. Menentukan sikap Courtois menjelang dimulainya musim baru. Thibaut Courtois menjadi sorotan utama tadi malam ketika Spanyol mengalahkan Belgia untuk melaju ke semifinal Piala Dunia 2026, berkat gol di menit-menit akhir dari Mikel Merino, 2-1. Gol tersebut tercipta akibat kesalahan dalam menghalau bola oleh kiper Saint Lamins, yang menggantikan Courtois di pertengahan babak kedua setelah kiper Real Madrid itu mengalami cedera selama pertandingan. Kesalahan Lamins itu membuat Belgia harus membayar mahal, karena Spanyol berhasil mempertahankan keunggulan tipisnya. Dan yang memperburuk keadaan bagi Real Madrid, dilaporkan bahwa Courtois mungkin akan absen selama 4 hingga 8 minggu akibat cedera barunya. Namun, menurut surat kabar Mundo Deportivo, kiper yang saat ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia itu mengalami masalah otot, yang memicu kekhawatiran bahwa ia mungkin akan absen pada awal musim depan. Andre Lunin sempat menjadi kandidat sebagai kiper utama Real Madrid, setidaknya pada tahap awal musim depan. Namun laporan tersebut menyebutkan bahwa Courtois akan dapat kembali tepat waktu dan tampil bersama Real Madrid saat musim dimulai bulan depan. Klub kerajaan ini dijadwalkan memulai musimnya pada 17 Agustus dengan menghadapi Real Sociedad, meskipun pertandingan tersebut diperkirakan akan ditunda karena sejumlah pemain klub tersebut lolos ke semifinal Piala Dunia. Hal ini menjadi dorongan besar bagi Real Madrid yang berupaya memperkuat lini pertahanannya setelah penunjukan Jose Mourinho. Kehadiran seorang kapten seperti Courtois seharusnya menambah kepercayaan diri bagi barisan pertahanan yang akan tampil dengan formasi yang benar-benar baru, dengan para pemain yang belum pernah bermain bersama sebelumnya. Selain kepemimpinannya, Courtois membawa kualitas yang sangat dibutuhkan di bawah mister gawang, meskipun kiper cadangannya, Lunin, juga tidak tampil buruk. Liverpool siap bajak Vinicius Junior dari Real Madrid. Liverpool dikabarkan membuka peluang merekrut Vinicius Junior setelah Real Madrid memberi ultimatum kepada bintang asal Brasil tersebut terkait kontrak barunya. Situasi ini muncul di tengah upaya The Reds mencari pengganti Mohamed Salah yang telah meninggalkan klub. Liverpool sebelumnya menjadikan Yan Diomande sebagai target utama. Namun, winger RB Leipzig itu disebut lebih memprioritaskan kepindahan ke Paris Saint-Germain. The Reds juga sempat dikaitkan dengan Bradley Barcola. Akan tetapi, PSG dikabarkan tidak berniat melepas pemain muda tersebut meski mendapat ketertarikan dari Liverpool dan Arsenal. Situasi tersebut membuat Liverpool terus mencari alternatif lain. Nama Vinicius Junior kini masuk dalam daftar pemain yang berpotensi menjadi target pada bursa transfer musim panas. Real Madrid telah memberikan pilihan kepada Vinicius yang memasuki tahun terakhir kontraknya. Los Blancos meminta sang pemain segera menyepakati kontrak baru atau klub akan mempertimbangkan tawaran dari tim lain. Liverpool dikabarkan memantau peluang merekrut Vinicius Junior setelah Real Madrid memberi ultimatum terkait kontrak baru sang bintang Brasil. Dalam proposal tersebut, Real Madrid menawarkan kenaikan gaji hingga 400.000 pound sterling per pekan. Meski berposisi alami sebagai penyerang sayap kiri, dia juga mampu bermain di sisi kanan sehingga dinilai memiliki fleksibilitas tinggi. Kemampuan itu dianggap cocok untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Mohamed Salah. Kehilangan pemain asal Mesir tersebut tentu menjadi tantangan besar bagi Liverpool. Real Madrid ambil keputusan rekrut gelandang Arsenal Martin Zubimendi. Real Madrid diam-diam telah mempertimbangkan mengambil keputusan merekrut gelandang Arsenal, Martin Zubimendi, pada musim panas ini. The Gunners dinobatkan sebagai juara Premier League musim lalu setelah Mikel Arteta membawa mereka meraih gelar pertama dalam 22 tahun. Arsenal gagal melangkah lebih jauh dengan memenangkan Liga Champions, setelah mereka kalah adu penalti dari Paris Saint-Germain di final, dan Zubimendi menjadi bagian penting dari kesuksesan mereka musim lalu. Pemain internasional Spanyol itu memang tampak kelelahan menjelang akhir musim, saat ia sempat mendapat kritik, tetapi ia tetap akan menjadi sosok integral dalam skuad Arteta ke depan. Arsenal mencari gelandang baru untuk mendampingi Zubimendi dan Declan Ritchie, dengan gelandang Newcastle United, Bruno Guimaraes, muncul sebagai opsi utama.
Sebelumnya sempat ada kabar bahwa Real Madrid, yang sudah tertarik pada Zubimendi sebelum Arsenal mendatangkannya, akan kembali memburu mantan gelandang Real Sociedad itu. Pereiro mengungkapkan, Zubimendi mengalami akhir tahun yang sulit. Zubimendi menjalani musim panas yang berat. Dan Zubimendi akan menghadapi tahun yang lebih sulit lagi.